Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesi yang kedua ini kita akan membicarakan masalah serba-serbi kurban atau fikih kurban, tata cara berkurban sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apakah ada orang yang menyembelih tidak sesuai sunnah? Banyak. Ada keyakinan sebagian orang, ini sekedar muqaddimah saja. Ada keyakinan sebagian orang bahwa binatang kurban yang disembelih itu akan menjadi kendaraan ketika melewati sirat pada hari kiamat. Pernah dengar? Sering. Bahkan beberapa saat lalu ada yang bertanya demikian kepada kita karena sebab mendengar khutbah Jumat demikian. Taib. Masalah ini termasuk kesalahpahaman terhadap sebuah hadis yang mana hadisnya itu memang bermasalah. Hadisnya adalah Istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'alas sirat. Perbagusilah binatang kurban kalian karena binatang kurban kalian itu akan menjadi kendaraan kalian ketika melewati sirat. Tahu sirat? Jembatan yang terbentang antara surga dan neraka. Siapa yang bisa melewatinya maka dia tidak akan masuk neraka. Siapa yang jatuh maka dia masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi hadits ini disebutkan oleh para ulama termasuk riwayat Ad-Dailami, Imam Dailami dalam musnadnya Al-Firdaus. Tetapi masalahnya adalah salah satu perawinya bernama Yahya ibnu Ubaidillah wa huwa dha'ifun jiddan. Dia perawi yang sangat-sangat lemah. Jadi kalau sekedar lemah itu masih bisa terangkat hadisnya. Tapi kalau sudah dhaifun jiddan, sangat-sangat lemah, maka tidak bisa diangkat. Tidak bisa dianggap sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan demikian. Ibnu Shalah pun mengatakan wa huwa ghairu ma'rufun wa la yasihhu. Perawi ini tidak dikenal sebagai perawi dan riwayatnya dianggap tidak sahih. Demikian pula dikatakan oleh Imam As-Sakhawi, Imam Suyuti, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini la asla lahu. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Sebagaimana dinukil oleh beliau dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah nomor 74. Nah, kalau demikian adanya, maka hadis tentang kendaraan kurban ini tidak sah. Dan kalau tidak sah, maka tidak boleh praktek gimana? Tidak boleh diyakini. Ya. Taib. Nanti gimana kalau yang patungan sapi? 7 orang nanti. Nah, goncengan 7 orang kan tidak bisa. Ya kan? Kan juga keluarganya dapat juga pahalanya, sama keluarganya juga naik satu kambing atau satu onta gitu. Satu kambing misalnya, satu keluarga isinya 10 orang. Kan tidak mungkin juga. Nah, oleh karena itu hadis tersebut tidak usah dibawa-bawa dalam masalah kita ini dan itu tidak sahih. Taib. Tentang kurban secara definisi menurut syariat adalah udhiyah. Udhiyah itu ma yudbahu min bahimatil an'am ayyaman nahri bisababil adha taqarruban ilallah.
binatang peliharaan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan tatkala hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan poin-poin yang penting, disembelih. Jadi kalau misalnya tidak disembelih ya nggak boleh, ya. Kemudian bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini ada 3 hal saja, 3 binatang. Apa itu? Yang pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga onta. Tidak boleh yang lain. Rusa tidak boleh, rusa. Kuda boleh nggak kuda? Tidak boleh. Jadi di Sumbawa sana ada orang yang berkurban kuda, tidak sah kurbannya. Karena dia bukan termasuk bahimatul an'am. Sepakat para ulama. Ya. Apalagi ayam. Ya. Bahkan para ulama mengatakan kurban 1 ekor kambing itu lebih benar dan lebih diterima oleh Allah daripada sedekah 1 miliar. Banyak mana yang dikeluarkan? 1 miliar. Tapi 1 miliar tidak sah sebagai kurban. 1 kambing sah sebagai kurban. Dan ini menunjukkan bahwasanya kurban itu ibadah yang diikat dengan beberapa syarat, tidak bebas. Ya. Tidak ada istilah kurban perasaan, tidak ada. Kurban ayam aja nggak ada, apalagi perasaan. Ya. Jadi harus binatang tertentu. Kemudian harinya pun ada ketentuan. Masa berlakunya pun ada ketentuan. Bahkan nanti akan ada keterangan, umurnya pun juga ada ketentuan. Kalau kambing setahun, sapi 2 tahun, onta minimal berapa? Onta berapa? 5 tahun. Itulah yang dikenal dengan istilah musinnatun. Binatang kurban yang cukup umur. Kalau kambing 1 tahun penuh, kemudian sapi 2 tahun penuh, onta 5 tahun penuh. Kalau kurang dari itu tidak sah. Tapi bagaimana tahu setahun penuh, kan tidak ada aktenya. Ya kan? Ditanya pedagangnya, ini seumur berapa? 1 tahun, mana buktinya? Enggak ada aktenya, enggak dicatat oleh bidan. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, itu bisa dikenali dengan ciri khas binatang kalau sudah setahun, kalau kambing 2 tahun, kalau sapi 5 tahun, kalau onta, itu lepas salah satu gigi depan yang berjumlah 4-nya. Lepas sendiri. Dikenal bahasa kita apa tadi? Poel. Sebagian tepat mengatakan koel, sebagian lain mengatakan soel, macam-macam. Yang penting maksudnya sama. Makanya kalau beli kambing biasanya dibuka mulutnya, nih, poel gitu. Ya. Taib. Jadi sudah lepas kemudian muncul gigi yang dewasanya. Seperti anak-anak kan gitu, ada gigi susu lepas, muncul gigi aslinya atau gigi dewasa. Seperti itulah maksudnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang hukum kurban, maka para ulama sepakat itu perintah agama. Sekali lagi, tentang hukum kurban, semua ulama sepakat bahwa kurban termasuk perintah agama. Dan kurban termasuk syiar agama Islam. Tahunan. Jadi dulu itu, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, kalau sudah menjelang hari raya, orang itu lalu lalang giring onta, giring sapi, giring kambing, begitu. Ya. Kalau sekarang kan enggak, transfer, ya kan? Kalau dulu enggak, kelihatan lalu lalang orang itu menampakkan binatang-binatang kurban yang besar-besar. Bahkan dikasih kain pertanda ini untuk kurban. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi dahulu. Ditandai bahwasanya ini kurban yang memang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuan, syiarnya nampak gitu loh. Ya. Sama dengan bertakbir tadi, sama dengan sholatul Id dan seterusnya. Syiar Islam yang sifatnya tahunan. Jadi nggak perlu pawai obor lagi. Untuk mensyiarkan Islam itu nggak perlu pawai obor. Kan ada biasanya pawai obor menjelang Idul Fitri atau menjelang Ramadan, itu keliling pawai obor. Apa maksudnya? Syiar agama Islam, nggak perlu. Dengan puasa Ramadan, itu sudah syiar agama Islam. Dengan berbuka bersama-sama dengan kaum muslimin, itu sudah syiar agama Islam. Dengan hari raya, salat Id, bertakbir, ini sudah syiar agama Islam.
Nah, konsekuensinya ikhwan, kalau yang namanya syiar itu ditampakkan atau disembunyikan? Nah, konsekuensinya tidak usah malu disebut nama ketika antum berkurban. Ini konsekuensinya. Sekali lagi, konsekuensi kita mengatakan ini syiar agama Islam, tidak harus atau tidak perlu malu disebut nama siapa saja yang berkurban. Karena masih ada yang malu. Tidak usah sebutkan, saya ikhlas. Ya, saya takut riya, tidak perlu lagi sudah. Karena ini syiar, ketahuan. Dan dahulu para sahabat Nabi itu biasa, setiap keluarga mengeluarkan satu kambing. Biasa, orang tahu semua, ini milik si Anu, ini milik si Anu, begitu biasa. Jadi, tidak perlu lagi kemudian menyembunyikan nama. Boleh dipampang namanya. Sapi 1, 7 orang, A, B, C, D, E. Sapi 2, 7 orang, disebutkan nama fulan, fulan, fulan. Kambing ini, si fulan, tidak ada masalah. Karena ini syiar agama Islam. Ini seperti puasa. Puasa Ramadan syiar, tapi kalau puasa sunnah, itu disembunyikan. Ya, seperti sekarang ini puasa sunnah, kalau bisa antum tidak diketahui gitu loh. Ya, kalau antum puasa ya diem aja sudah, tidak usah ngomong saya puasa loh ya, nggak usah minum ini, nah gitu. Tambah ditampakkan, loh ini kok minum, tidak usah minum saya. Gitu. Tidak begitu, biasa saja, diem aja. Ya, disembunyikan supaya apa? Supaya terjaga keikhlasannya. Tapi kalau puasa Ramadan, ya tidak perlu bersembunyi. Ya, ketika dizolimi oleh orang, diem aja. Kenapa nggak melawan? Puasa kah? Diem aja. Padahal dalam Islam, kalau dizolimi oleh orang lain, katakan, aku puasa. Aku tidak mau membalas karena aku puasa, terang-terangan. Karena ini ibadah yang sifatnya syiar. Ya, tapi kalau seandainya puasa itu sunnah, ya sudah, diem sembunyi-sembunyi, ya, nggak usah main status. Kadang-kadang sembunyi, tapi pakai status. Ya, ketika sore-sore hari Kamis, difoto air es sama gorengan, segernya. Ditulis di status. Orang tanya, loh kenapa maksudnya ini apa? Puasa ya? Nah, akhirnya ketahuan puasa. Ya, enggak perlu seperti ini. Tapi kalau puasa yang wajib, yang merupakan syiar agama Islam, maka itu silakan ditampakkan dan jangan khawatir ketidakikhlasan menghinggapi diri kita dan kita tinggal mengusir rasa yaitu ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, buang jauh-jauh. Yang kita kedepankan adalah bagaimana kita mensyiarkan agama Islam. Kemudian, setelah para ulama sepakat bahwa kurban itu syiar dan itu diperintahkan agama, tidak satu pun para ulama mengatakan mubah. Tidak ada satu pun para ulama mengatakan makruh kurban itu. Apalagi haram. Semua mengatakan ini perintah agama. Cuman para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, gitu loh. Ya, antum pilih mana yang kira-kira? Hah? Sudah muakkadah aja, enak ya? Nah, bukan begitu. Jadi, ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita sebagai penuntut ilmu, antum mau nggak dibilang orang awam? Atau dianggap penuntut ilmu? Pasti pengennya dianggap penuntut ilmu kan gitu. Ini kan ngaji, menuntut ilmu. Nah, sebagai penuntut ilmu, apabila mendapati persisian para ulama, maka sikap bijaknya adalah melihat mana pendapat yang lebih, ayo, jangan salah loh. Yang lebih sahih dari mana taunya? Ketika mendapati persisian para ulama, maka sikap yang bijak penuntut ilmu adalah melihat mana pendapat yang lebih kuat. Berarti siapa yang menguatkan gitu? Ada orang mengatakan yang lebih ringan. Ini jelas mengikuti hawa nafsu kalau begini nih. Makanya ketika disebut kurban hukumnya sudah muakkadah, alhamdulillah. Nah, ini mengikuti hawa nafsu. Ya. Kurban hukumnya wajib, astagfirullah, innalillahi. Nah, ini terasa berat sampean. Tidak boleh begitu. Tapi yang benar adalah ketika mendapati persisian para ulama, maka dilihat mana pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Konsekuensinya harus cari tahu dalil masing-masing. Ya, ini agak berat pekerjaan ini. Antum insya Allah semua bisa membaca. Kecuali kalau antum tidak bisa membaca sama sekali, itu orang awam. Antum tinggal nanya, terima, sudah. Tapi antum bisa membaca, apalagi kalau buka Facebook, Masya Allah.
buka internet, Masya Allah, sekarang tinggal klik hukum kurban, tinggal baca antum, mau enggak gitu aja. Ya, cari yang ada dalilnya, cari yang betul-betul thiqah, terpercaya. Sekarang artikel banyak, bahkan di sana ada bandingan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tinggal antum lihat dalil masing-masing. Itulah yang dikuatkan, yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah sekarang, mayoritas para ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Berarti apa? Anjuran yang sangat ditekankan, tapi nggak sampai dosa kalau meninggalkannya. Taib. Antum harus bertanya, apa dasarnya? Apa alasan kok bisa jumhur mayoritas para ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkadah? Dalilnya adalah hadits, ya singkatnya ya, hadits yang menyebutkan idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudhanna min sya'rihi wa basharihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Perhatikan ini segi pendalilannya agak rumit. Ya. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Karena kalau antum memahami ini nanti bisa menjawab gitu loh. Ya, tapi kalau antum nggak bisa memahami ini, nanti ketika di masyarakat, di rumah, di kawan-kawannya, antum disampaikan, oh nggak benar itu, hanya melongo bisanya, nggak bisa jawab. Tapi kalau kita pahami ini, yang mengatakan sunnah muakkadah itu dasarnya adalah hadis, ya. Nabi SAW mengatakan, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah, lalu salah satu kalian hendak berkorban, ada kalimat hendak berkorban, ya. Jadi jika memasuki 1 Dzulhijjah, lalu ada yang hendak berkorban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut, ya, jangan mencukur bulu-bulu dan lain sebagainya, sampai betul-betul menyembelih, baru boleh. Jadi antum yang sudah niat kurban hari ini sampai 10 Dzulhijjah, tidak boleh cukur-cukur. Nah, apa alasan mereka? Di situ ada kalimat wa aroda. Apabila hendak berkorban, berarti yang tidak hendak berkorban ya tidak masalah, gitu loh. Jadi ini yang hendak berkorban saja. Konsekuensinya begini, yang tidak hendak berkorban ya tidak ada hukumnya, boleh-boleh saja. Ini maksudnya. Bisa dipahami? Jadi karena ada kalimat yang hendak berkorban harus begini, maka berarti yang tidak hendak berkorban ya tidak ada konsekuensi begini, maka boleh-boleh saja, gitu loh. Taib. Ini dalil yang paling kuat mereka. Namun ikhwan fillah azakumullah, tentu saja pendapat ini lemah. Karena apa? Karena orang yang hendak melakukan demikian belum tentu demikian ini hukumnya sunnah. Ya, contoh begini misalnya, apabila kamu hendak sholat maka menghadaplah kiblat. Apa hukum sholat? Nah, wajib. Bisa wajib, bisa sunnah, tergantung sholatnya, gitu loh. Jadi tidak bisa dikatakan yang hendak berkorban silakan, yang enggak berkorban berarti boleh. Tidak bisa. Karena berkorban ini tidak disebutkan dalam hadis ini hukumnya, tapi disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu, dalam madhab Hanafi dan salah satu riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa berkorban itu wajib. Satu keluarga, 1 ekor kambing minimal kalau dia mampu. Sekali lagi, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa berkorban itu adalah wajib dalam satu keluarga minimal 1 ekor kambing ketika ia mampu. Jadi antum misalnya, kita kasih contoh misalnya, antum di rumah ada berapa orang? Cuman 2. Yang agak banyak coba, antum? 2 juga. 2 semua, antum? 4. Taib. Iya semua. Nah, kalau bapak ini mampu membeli 1 ekor kambing yang cukup umur, maka dia wajib menyembelih 1 ekor kambing untuk dia dan semua isi keluarganya. 4 tadi masuk semua. Kalau jumlah keluarganya dalam rumah itu 10, semua 10 ini sudah masuk, cukup dengan 1 ekor kambing. Ini maksudnya. Kalau mampu, tapi kalau enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Taib. Antum harus bertanya lagi, terus apa penguatnya? Apa dalilnya kok bisa dikatakan wajib? 1, dalilnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
"Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki lalu tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Id kami. Apa artinya di sini? Hukuman bagi orang yang mampu berkorban tapi nggak mau berkorban, bagi yang orang-orang yang punya keluasan rezeki tapi nggak mau berkorban, dihukum oleh Rasulullah apa? Nggak boleh datangi sholatul Id. Coba kira-kira antum, hari raya mendengar takbiran, pagi-pagi mandi, kemudian pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, jalan kaki, dapat pahala setiap langkahnya. Ketika hendak masuk tanah lapang, Rasulullah menghadang, nggak oleh melbu, kamu nggak kurban. Apa perasaan kita? Hah? Sedih, gelo. Ini hukuman dari Rasulullah. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau Nabi memberikan hukuman semacam ini, maka ini pertanda bahwa dia meninggalkan suatu kewajiban. Karena kalau sunnah, meninggalkan sunnah nggak ada hukuman. Ada nggak hukuman? Kalau nggak sholat tarawih maka dihukum begini-begini, ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak qiyamul lail maka hukumannya begini-begini, ada nggak? Nggak ada. Karena itu sunnah. Tapi ketika ada hukuman, ini pertanda bahwa itu adalah perkara wajib. 1, 2. Hadis tadi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih wa Dha'if Al-Jami. Yang kedua, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan." Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dan Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah mengatakan, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya wajib atas satu keluarga setiap tahunnya satu sembelian." Perhatikan di sini, satu keluarga, satu sembelian minimal apa? Satu kambing yang cukup umur. Taib, apakah seumur hidup sekali? Tidak. Fi kulli amin, setiap tahun. Nah, ini kritikan bagi sebagian orang menganggap kurban itu seumur hidup sekali. Kok nggak kurban, Mas? Ya, kemarin kan sudah kurban tahun kemarin, sekarang libur lah. Padahal dia kaya. Ini salah. Kalau mampu maka dia setiap tahun sekali. Dan itu kewajiban mengeluarkan harta melalui menyembelih kurban. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabatnya untuk berkorban lagi ketika korbannya salah. Ya, perhatikan. Nabi pernah menyuruh sahabatnya mengulang lagi korbannya. Kalau mengulang korban berarti ngambil lagi, kambing lagi, satu lagi gitu loh. Ketika korban yang pertama salah. Apa maksudnya di sini? Abu Burdah radhiyallahu an, Ibnu Niyar, ketika Rasulullah menjelaskan tentang awal waktu menyembelih itu setelah salatul Id, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak tahu sehingga aku ini menyembelih kurban sebelum salatul Id." Semangat, saking semangatnya ya. Supaya apa? Supaya nanti habis sholat langsung makan-makan gitu loh. Jadi saking semangatnya ini, supaya nanti langsung makan, siap makan gitu loh. Kan hari raya kan hari senang-senang. Disebutkan dalam hadis, yaum al-idu yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Idul Fitri, Idul Adha itu hari makan-makan, hari minum-minum dan mengingat Allah. Jadi hari raya itu hari makan-makan, hari minum-minum, hari berzikir. Apa maksudnya di sini? Apakah selain hari raya nggak ada makan-makan? Hah? Terus kenapa disebutkan hari raya ini hari makan-makan, minum-minum? Menunjukkan? Nah, menunjukkan bahwasanya ini diberi keluasan lebih dari biasa. Silahkan antum ya, yang nggak pernah makan daging setahun, misalnya ya, yang nggak pernah makan daging setahun, kemudian ketika korban dapat daging banyak, 3 hari 3 malam makan daging terserah, nggak pakai nasi pun boleh, kayak balas dendam gitu loh. Karena memang ini hari makan-makan gitu loh. Cuman ya takutlah yang namanya penyakit-penyakit kolesterol apa segala macam ya hindari. Jangan banyak-banyak ya.
Tapi seandainya kita mau makan daging selama 3 hari itu atau bahkan lebih, silahkan, tidak ada dilarang. Karena itu adalah hari makan minum. Jadi disebutkan secara khusus ini bukan berarti hari yang lain tidak boleh makan. Makan ini diberi keluasan. Ya. Perkara mubah diperluas. Sehingga para ulama mengatakan kalau bisa kepala keluarga itu memberikan nafkah lebih dari biasa. Itu dianjurkan ketika hari raya. Ya, beri pakaian, belikan ini, pesta makan-makan. Kalau bahasa kita di sana mayoran. Tahu mayoran di sini sama enggak? Iya, bahasa Pasuruan itu mayoran. Mayoran itu makan-makan besar. Ya. Nah, ini boleh ketika hari raya. Baik. Bahkan di sana juga ada sebuah perkataan para ulama, dianjurkan juga mengadakan pertemuan-pertemuan keluarga, lomba-lomba yang sifatnya lomba itu lomba bermanfaat, silahkan pada hari raya. Itu dianjurkan karena itu hari bersenang-senang. Tapi biasanya di tempat kita itu lebih sepi kalau Idul Adha dibandingkan dengan Idul Fitri. Mestinya lebih ramai mestinya. Ya, karena ini hari raya yang sifatnya itu besar, lebih besar daripada Idul Fitri. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala, kelanjutannya tadi ketika Rasulullah menjelaskan bahwa awal waktu menyembelih itu setelah sholat Id, tapi Abu Burdah menyembelih sebelum sholat Id, maka Rasulullah mengatakan syatuka syatul lahmin. Kambingmu yang kau sembelih kambing biasa, bukan kurban. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk falyadbah bismillah, falyu'id adzabha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi sembelihanmu. Tanya dia, wahai Rasulullah, enggak punya lagi wahai Rasulullah. Tapi saya punya hanya 1 kambing peliharaan, bagus, cuman belum cukup umur, 6 bulan. Gak ada uang lagi untuk beli yang bagus, yang cukup umur. Adanya peliharaan jadaah 6 bulan domba, cukup besar. Bahkan saya tuh sangat sayang hewan ini. Andai kan ditukar dengan 2 ekor kambing saya nggak mau. Nah, boleh nggak saya korbankan ini? Rasulullah mengatakan boleh, silakan. Ya, dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya kalau seseorang itu tidak mampu kecuali membeli kambing yang belum cukup umur, ya silahkan. Tapi kalau mampu yang cukup umur. Kemudian yang kedua, apabila salah memulai nyembelihnya, nggak tepat waktunya, maka dia harus mengulangi lagi, membeli lagi ke hewan kurban, lalu menyembelih pada waktunya. Yang berikutnya, dikuatkan dengan ayat surat Al-Kautsar ayat 2. Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu Allah dan sembelilah hewan kurban. Menurut sebagian para ahli tafsir, salat di sini adalah salat hari raya, wanhar menyembelih kurban. Sama-sama diperintahkan oleh Allah. Ada sebuah kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian penguatnya lagi, Rasulullah selama tinggal di Medina, berapa tahun di Medina? 11 atau 10? Nggak sampai 11 ya. Jadi 10 tahun lebih beberapa bulan saja. Ya. Jadi Rasulullah itu hitungan tahunnya itu mulai ketika sampai hijrah di Medina. Itu tahun pertama. Sampai tahun ke-10 dia haji wada, lalu kemudian masuk bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal meninggal dunia 3 bulan. Jadi 10 tahun 3 bulan Rasulullah meninggal dunia. Selama 10 tahun itu dia berkorban 10 kali. Apa artinya? Rasulullah tidak pernah libur berkorban. Betul ya? Rasulullah tidak pernah berlibur korban. Setiap tahun dia berkorban, baik 1 ekor kambing, 2, 3, atau seekor sapi, atau sekian banyak onta. Bahkan di akhir hayatnya beliau berkorban 100 ekor unta ketika haji wada. Jadi kalau antum yang duitnya tura-tura, ya, tidak mengapa antum kurban di sini 1, di masjid ini 1, di ini 1, dilihat kebutuhan. Oh, di sana ada yang kekurangan, kirim ke sana, ke sini. Ini boleh. Sebagaimana Rasulullah berkorban 100 ekor unta ketika haji wada. Jadi kurban itu batas minimalnya ada, batas maksimalnya tidak ada. Minimalnya 1 ekor kambing yang cukup umur, maksimalnya tidak ada batas maksimal. Ya. Dan subhanallah, kami mengetahui ada seorang saudagar kaya di negeri kita ini, kalau korban itu sampai 1000 ekor, yaitu apa? Sapi, dikirim kemana-mana gitu. Nah, ini bagus, termasuk hal yang baik seperti ini. Taib. Nah, kemudian ditambahkan lagi, ya, andaikan
kurban itu sunnah, maka sesekali mestinya Nabi meninggalkannya. Betul nggak? Sebagaimana Rasulullah ketika takut dianggap salat tarawih itu wajib, maka ditinggalkan oleh Rasulullah. Akhirnya meninggal Rasulullah. Lalu dihidupkan lagi oleh Umar bin Khattab salat tarawih. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hal ini adalah sunnah. Buktinya Nabi meliburkan sementara. Ya. Andaikan itu sunnah, maka Rasul akan memberi penjelasan. Kurban ini tidak wajib loh ya, sunnah saja, begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ketika apa? Ketika dia tidak melanjutkan kembali kebiasaan tarawih, maka Rasulullah di pagi harinya mengatakan, aku takut dianggap wajib sehingga aku libur. Tapi di sini nggak pernah libur. Bahkan antum mungkin mengenal kondisi ekonomi Rasulullah itu selalu kaya atau bagaimana? Hah? Atau selalu miskin? Rasulullah ekonominya bagaimana? Turun naik. Yang benar itu, pendapat yang kuat. Kadang kaya, kadang miskin, bahkan sangat miskin. Taib, mana buktinya pernah Rasulullah kaya? Setelah perang, kalau nggak salah Bani Musthalid, perang Bani Musthalid atau perang Hunain, Afan, anak lupa ya. Pokoknya salah satu perang, entah perang Bani Musthalid atau perang Hunain, ya. Rasulullah SAW menyiapkan kebutuhan keluarganya untuk setahun. Jadi kebutuhan makan sehari-hari untuk setahun disiapkan. Karena dia dapat banyak sekali rampasan peperangan. Untuk setahun, bayangkan, kita saja kalau siap-siap beras untuk berapa lama? Beras kita untuk berapa lama? Sebulan, 2 bulan maksimal. Itu pun sudah nggak bagus ya, berubah rasanya beras itu. Nah, ini Rasulullah menyediakan untuk kebutuhan keluarganya. Antum tahu keluarganya Rasulullah berapa? Ya banyak, enggak satu rumah saja. Sebanyak jumlah istrinya kan gitu. Dipenuhi semua untuk setahun. Ini kalau nggak kaya raya, nggak mungkin. Satu, Rasulullah mengalami kondisi yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat miskin. Mana buktinya? Dalam hadis Aisyah, beliau mengatakan, kami pernah mengalami kondisi tidak menyalakan api 1 bulan, 2 bulan. Jadi pernah 1 bulan, pernah sampai 2 bulan. Terus bagaimana makanan kamu, minuman kamu? Kami hanya makan kurma, minum air. Kurma, air selama 2 bulan berturut-turut. Apa kalau nggak miskin kayak gini? Ya. Taib. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, maka Rasulullah meskipun kondisinya turun naik seperti ini, tapi dia menyempatkan untuk berkurban. Ya. Apakah boleh berhutang? Kita katakan kalau untuk berkorban tidak dianjurkan untuk berhutang. Karena takut-takut ketika dia sudah punya utang lalu mati. Dia punya tanggungan sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, tentang waktu berkorban sudah kita sebutkan tadi, yaitu awalnya adalah setelah sholat Idul Adha. Lalu diakhiri sampai selesai hari tasyrik, yaitu menjelang tenggelam matahari pada tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Dasarnya Rasulullah mengatakan kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu adalah waktu menyembelih. Berarti boleh enggak menyembelih tanggal 12? 13? Boleh enggak menyembelih ba'da subuh tanggal 13? Hah, jawab. Boleh. Boleh enggak menyembelih tanggal 11 maghrib? Kok ragu di sini? Boleh. Boleh enggak menyembelih tanggal 12 jam 1 malam? Boleh. Ya, enggak, pertanyaannya boleh atau enggak? Ini bukan bisa atau enggak bisa? Boleh. Boleh enggak menyembelih pada tanggal 13 pas adzan maghrib? Nah, sudah selesai. Karena sudah berganti harinya. Bukan tanggal 13 lagi, tanggal 14. Jadi dalam Islam itu pergantian hari itu ketika matahari tenggelam. Kalau di kita kan jam 12 malam ya. Tapi kalau dalam Islam itu pergantian hari itu dilihat matahari tenggelam. Ya. Bukan jam 12 malam. Baik. Kemudian kita lanjutkan apa syarat-syarat hewan kurban. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah salah satu dari 3 jenis hewan. Dan sudah kita kenal tadi, karena Allah menyebutkan
Walikuli umatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am para ulama sepakat kambing, kemudian sapi, kemudian onta. 3 saja ini. Yang lain tidak boleh masuk. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kerbau? Hah? Bagaimana dengan kerbau? Ada yang bisa jawab? Jawabannya, kerbau para ulama sepakat itu boleh, karena kerbau itu dimasukkan dengan jenis sapi. Kami bacakan nukilan ijma'nya biar betul-betul kita punya sandaran. Qala Ibnul Munzir mengatakan, wa ajma'u ala anna hukmal jawamis hukmul baqar. Berarti kan dalam kitab ijma' tulisan Ibnul Munzir halaman 52, beliau mengatakan para ulama semuanya sepakat bahwa kerbau itu disamakan hukumnya dengan sapi. Ya. Jadi ini menghilangkan keraguan kita. Jadi boleh kalau antum menyembelih kerbau boleh, dan kerbau itu memang halal, binatang ternak juga dan termasuk. Taib. Kalau kuda nggak boleh ya, karena kuda tidak masuk kemana-mana. Kemudian yang kedua, binatang yang dikorbankan sudah cukup umur. Tadi kita sebutkan, Rasulullah mengatakan la tadbahu illa musinna. Jangan sembelih kecuali yang sudah cukup umur. Para ulama mengatakan kambing genap 1 tahun, sapi genap 2 tahun, onta genap 5 tahun. Artinya itu batas minimal, lebih tidak ada masalah. Yang penting jangan ketuaan. Ya. Kambing jangan 10 tahun. Sudah tua, terlalu tua ya. Betul ya? Kambing itu sangat tua kalau sudah 10 tahun itu. Baik. Kemudian kecuali bagi orang yang tidak mampu membeli yang paling minimal, maka dia dibolehkan menyembelih meskipun belum cukup umur, seperti hadis Abu Burdah tadi. Yang ketiga, binatang tersebut tidak memiliki kriteria yang disebutkan oleh Nabi 4 hal, atau selamat dari 4 perkara. Ya. Atau tidak memiliki 4 hal. Rasulullah mengatakan yang pertama adalah al-arja'ul bayyinu dhal'uha. Ya, yang harus dihindari ini. Yaitu apa? Binatang yang pincang, yang benar-benar jelas nyata pincangnya. Perhatikan, di sini bukan kaki yang putus atau apa, pincang. Tapi nyata-nyata pincangnya itu. Kita tahu bagaimana? Ya coba disuruh jalan. Kalau dia jalannya tidak seimbang, maka ini pincang betul-betul. Adapun kalau agak luka sedikit, ya, kakinya agak kelihatan tidak normal sedikit, maka ini masih boleh. Patokannya adalah kalau dia nyata-nyata kelihatan betul-betul pincang. Ini nggak boleh disembelih jadi korban. Kalau di sate boleh, dibuat jualan boleh. Tapi kalau untuk korban tidak boleh. Untuk makan-makan biasa boleh. Tapi kalau untuk korban tidak boleh. 1. Kedua, kata Rasulullah SAW, wal aura'ul bayyinu awaruha. Binatang yang buta sebelah matanya. Buta sebelah, artinya apa? Matanya 2, tapi yang 1 tidak fungsi. Rusak. Ya. Ini tidak boleh disembelih. Tapi harus betul-betul nyata dia ini buta sebelahnya. Jadi kalau misalkan rusak sedikit tapi masih bisa berfungsi dua-duanya, masih boleh. Ya. Misalnya ada kadang-kadang kita lihat kambing ini tidak buta. Dua-duanya berfungsi, tapi kurang seimbang matanya. Misalnya, mohon maaf ya, ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah ahwal. Ahwal ini ya kurang seimbang matanya. Ada cacatnya mata, tapi nggak sampai buta sebelah. Yang satu agak miring gitu. Boleh nggak disembelih? Boleh, karena ini lebih rendah daripada buta sebelah. Bagaimana kalau buta dua-duanya? Ya lebih parah, ya nggak boleh. Jadi paling tidak sama atau lebih parah itu nggak boleh. Tadi pincang kan nggak boleh tadi ya. Bagaimana kalau putus? Tambah nggak boleh. Jangan seperti zahiriyah ya. Ahli zahir itu ada yang memaknakan kalau pincang nggak boleh, berarti kalau putus boleh, kan nggak pincang. Atau kalau nggak ada kakinya semua boleh, ya tetap nggak boleh, tambah parah ini. Ya, taib.
Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal maridhatul bayyinu maraduha. Binatang yang sakit yang kelihatan nyata sakitnya, betul-betul sakit sekali. Ya, bagaimana caranya melihatnya? Gampang, disebutkan oleh para ulama. Coba kumpulkan sesama jenisnya, dikumpulkan, lalu digertak. Ya, biasanya binatang lari kan? Ini nggak bisa lari, diem aja. Nah, ini berarti sakit ini. Sakit nyata sakitnya, jangan dijadikan kurban. Yang keempat, kata Rasulullah, wal ajfa'ul lati la tungqi. Binatang yang betul-betul lemah, yang tidak lagi produktif. Ya. Biasanya mungkin karena sakit atau karena tua. Sebagian mengartikan yang tidak bersumsum lagi. Ya, jadi binatang ini sudah nggak enak dagingnya. Ya, antum pernah makan ayam? Pernah? Ayam yang tua maksudnya? Yang sudah sangat tua, gimana rasanya? Nah, sepo, alot sepo. Dulu pernah kami ada pengumuman. Jadi di Saudi Arabia peternakan ayam petelur itu mengumumkan menyebarkan selebaran gitu, diskon besar-besaran. Ayam petelur 1 ekor dihargai 2 real, cuman 2 real. Ya, 2 real. Betul, kita datang, bahkan dipersilakan ngambil semaunya, bahkan ditambahi. Kita beli 5 atau berapa, ditambahi 1. Ternyata kita tanyakan, loh kenapa? Ya sudah nggak produktif, ganti generasi. Sudah kita bawa ke rumah, kita sembelih, kita cabuti, keras sekali bulunya ini. Kemudian sudah kita potong-potong, motongnya pun keras. Ketika kita masak seperti biasa mungkin setengah jam, tidak bisa dimakan, kayak karet gitu. Kita godok lagi, terus akhirnya lama-lama apa? Nggak kemakan akhirnya, karena nggak enak betul. Nah, gambarannya seperti itu. Kalau binatang itu sudah sangat tua, tidak produktif, atau sudah tidak enak lagi dagingnya, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian ikhwana fiddin a'azakumullah, binatang yang paling afdal ya adalah binatang yang gemuk, sehat, dan bagus ketika dilihat, menyenangkan. Ya, gemuk, sehat, dan menyenangkan ketika dilihat. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, dhaha bikabsyaini akranaini amlahaini. Rasulullah biasa menyembelih 2 ekor domba, ya, yang dua-duanya bertanduk, yang dua-duanya sangat bagus. Domba di sini maksudnya bukan domba seperti kambing kibas, bukan ya. Antum tahu domba nggak? Domba itu jenis kambing yang besar itu loh, yang bulunya lebat, keriting itu. Nah, wol, kemudian tanduknya sampai melingkar itu. Tahu antum? Nah, seperti itulah gambarannya kambing yang disembelih oleh Rasulullah. Itu mahal. Ya, mahal. Kalau di Saudi Arabia itu biasa disebut kharuf. Ya, kharuf itu harganya sampai 600-an sekian real. Jadi kalau dikalikan 4, 6 kali 4 sampai berapa itu? Hah? Ya, tapi ya enggak sama ya, di sana tergolong murah di situ. Sekian itu. Tapi di sini ya kalau memang tidak ada, maka yang ada apa saja, yang penting kambing, tetapi dipilih yang bagus, yang gemuk, yang bertanduk, meskipun tanduknya akhirnya dibuang. Tapi ini apa? Ini dalam rangka untuk apa? Mempersembahkan yang paling bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna kebaikannya sehingga kalian mengeluarkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian suka. Ya, jadi kalau kita pilih kambing, pilih yang bagus, yang gemuk, yang mahal, karena pasti dagingnya lebih banyak, lebih manfaat. Baru kita sembelihkan. Ya, baik, jangan dicari yang paling kurus, yang paling murah, ya. Apalagi yang belum cukup umur ya, jangan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada satu hal yang harus diperhatikan bagi orang yang berkurban. Berarti di sini dalam satu keluarga itu kepala keluarganya saja. Apa itu? Rasulullah mengatakan, idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wa basharihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya.
apabila memasuki 10 awal Dzulhijjah dia ingin berkurban, maka jangan memotong sedikit pun rambutnya, kukunya, atau kulitnya sedikit pun sampai dia betul-betul menyembelih. Jadi, kapan mulai kita menahan diri memotong kuku dan rambut? Jika terpenuhi 2 hal. Satu, kalau kita sudah niat. Jadi kalau belum niat, belum masuk. Ya. Yang kedua, ketika sudah memasuki 1 Dzulhijjah, ditahan jangan potong kuku rambut sampai waktu menyembelih. Setelah menyembelih baru silakan dipotong rambut dan kuku. Jadi begini sekarang. Hari ini tanggal berapa tadi? 3. Taib. Antum yang belum punya uang dan belum ada niatan berkorban, boleh nggak potong kuku? Boleh, karena belum ada niatan, karena belum punya. Ya. Taib. Pada tanggal 29 Dzulqa'dah, ada orang kaya berniat nanti akan menyembelih korban. Pada tanggal 29 Dzulqa'dah, boleh nggak potong kuku? Masih boleh, karena belum masuk 1 Dzulhijjah. Jadi kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah dan dia punya niatan berkorban, maka saat itu tidak boleh potong kuku, rambut, dan semisalnya. Jadi antum misalnya dapat rezekinya hari Arafah, dapat rezekinya hari Arafah, sekarang belum ada rezeki untuk korban, berarti nggak kepikir korban sekarang karena nggak ada. Dapat rezekinya hari Arafah, sekarang boleh nggak potong kuku? Boleh, meskipun sudah masuk 1 Dzulhijjah tapi belum ada niatan berkorban. Kita lanjutkan. Dan yang dilarang dipotong ini kukunya binatang atau kukunya orangnya? Nah, ada orang yang berfatwa yang tidak boleh dipotong itu adalah kukunya kambing. Kita tanya sekarang, memang ada kebiasaanmu memotong kukunya kambing? Nah itu, tidak ada. Dan ini timbul karena apa? Karena kurang memahami bahasa Arab. Karena kalau kita lihat, perhatikan hadisnya, yaitu apa? Fala ya'khudhanna min sya'rihi. Dalam bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab kan ada di sini bahasa Arab tadi ya, katanya ya. Itu ada kalimat sya'rihi, dhamir kata ganti, hi, huwa, itu laki-laki, 1 orang. Berarti kembali kepada orangnya. Kalau kembali kepada korban udhiyah, mestinya min sya'riha. Mestinya kan gitu. Tapi ternyata min sya'rihi wa basyarihi. Kembali kepada orangnya yang mau berkorban. Jadi nggak boleh potong kuku. Apa maksudnya hikmahnya? Untuk bertasyabuh, menyamai orang-orang yang sedang ihram. Orang ihram kan nggak boleh potong kuku, ya, sampai selesai ihramnya. Jadi untuk menyamai, meskipun tidak secara total sama, paling tidak sebagiannya kita menyamai mereka orang-orang yang sedang berhaji atau berumroh. Kita lanjutkan. Ada aturan-aturan dalam berkorban. Kita katakan di sini catatan yang pertama dalam masalah aturan korban. 1 ekor kambing itu untuk 1 orang beserta keluarganya. 1 ekor kambing itu untuk 1 orang beserta keluarganya. Sementara untuk sapi boleh 1 orang bersama keluarganya, boleh 2 orang bersama keluarganya, maksimal 7 orang bersama keluarganya masing-masing, patungan. Ya, pertanyaan sekarang, boleh nggak patungan 5 orang untuk 1 sapi? Boleh. 6 orang? Boleh. 7 orang? Boleh. 8 orang? Nggak boleh 8 orang. Maksimal 7 orang. Boleh nggak patungan 1 kambing 2 orang? Nggak boleh. Ya, karena apa? Dalam hadis Abu Ayyub, beliau mengatakan kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhhiya bisyati anhu an ahli baiti. Dahulu kata Abu Ayyub Al-Ansari, 1 orang pada zaman Nabi itu menyembelih 1 ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada dahulu itu kambing 1 untuk 2 keluarga, tidak ada. Ya, kambing untuk 1 orang dan keluarganya masing-masing. Tidak ada patungan kambing. Taib. Sedangkan 1 ekor sapi atau onta untuk 7 orang. Ya, dari Jabir ibn Abdillah, beliau mengatakan kunna fi ahdi Rasulillah SAW nadbahul baqarata an sab'atin wal jazuru an sab'atin nashtariku fihi. Dahulu kata Jabir, pada zaman Rasulullah
kami menyembelih 1 ekor bakor sapi untuk 7 orang, dan juga kami menyembelih 1 ekor unta untuk 7 orang, kami bersekutu pada 1 sapi atau unta tadi. Oleh karena itu tidak benar, ya ini biasanya di sekolah-sekolah ini ya, patungan 1 ekor sapi 1 kelas. Berapaan? 100 ribuan. Atau misalnya 1 kelas patungan 20 ribuan untuk 1 ekor kambing. Boleh nggak seperti itu? Hah? Ya enggak boleh lah, karena atas nama kurban. Kalau atas nama mayoran enggak apa-apa, boleh makan-makan gitu. Tapi kalau atas nama kurban, maka enggak boleh, ini penipuan. Ya, lo kan niatnya kan baik. Apa jawabnya? Kita sering mengingatkan, niat baik tidak bisa membenarkan amalan yang salah. Bukankah orang merampok untuk bangun masjid tetap salah? Ya kan? Sama dengan ini, membohongi orang, ini lo korban, padahal bukan korban, karena korban itu ada batasan. Ya, oleh karena itu kita katakan, meskipun niatnya baik untuk melatih santri biar pandai berkorban, kita katakan melatih tidak boleh dengan cara yang mengada-ngada. Kemudian jawaban yang kedua, kurban ini ibadah yang ada aturannya, bukan maunya sendiri. Kemudian juga pada zaman Nabi mestilah ada orang ingin belajar, mengajari anak-anak sekolah, mengajari anak-anak santri, mengajari anak-anak kecil untuk kurban, tapi mereka tidak pernah mengajarkan patungan kambing atau patungan sapi lebih dari 7 orang bersama keluarganya masing-masing. Maka andaikan ini baik, mestinya sudah dikerjakan oleh generasi terbaik, tapi ternyata kan tidak ada. Ya, tidak ada seperti itu. Terus gimana? Sudah terlanjur membagi-bagikan kupon, ditariin 20 ribuan untuk beli kambing, untuk kurban, padahal tidak boleh, dan itu tidak boleh atas nama kurban. Ya konsekuensinya dirujuk kembalikan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya sudah, sekarang atas namanya bukan kurban, ini adalah sembelihan biasa makan-makan. Ya, cuman ketika dibagikan ya tidak boleh dikatakan ini sebagai kurban. Ya. Taib. Kemudian di antara sunnah Nabi adalah pemilik hewan kurban itu menyembelih sendiri kalau mampu dan maslahat. Kalau tidak maka silakan diwakilkan. Ada kesalahan, tadi kita sempat bicara, ada sebagian jamaah menarik kembali kurbannya di masjid yang sudah ditunjuk. Ketika mendengar bahwa yang berkorban harus menyembelih sendiri, akhirnya ditarik lagi disembelih di rumah. Nah, panitia kurban di masjid akhirnya ya menyesal, loh tadi sudah ada kambing sekarang nggak ada lagi. Tapi kita katakan bahwasanya tidak harus ditarik. Yang berkorban datang ke masjid, saya nyembelih ya, selesai. Atau bahkan kalau dia tidak mampu atau mungkin maslahatnya dia tidak menyembelih, serahkan kepada ahlinya, tidak masalah. Makanya Rasulullah ketika di akhir hayat, ketika mempersembahkan 100 ekor unta, Rasulullah sembelih sendiri 63 ekor. 63 ekor disembelih. Sisanya berapa? 37, betul ya? 37 ekor diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih. Taib. Jadi boleh diwakilkan, boleh sendiri, tapi kalau memang mampu dan maslahat disembelih sendiri. Ada perhatian yang harus diingat bahwasanya jagal yang diminta untuk menyembelih, jagal kan kerja ya, dibayar gak kira-kira? Taib, dibayar, tapi tidak boleh dibayar dengan binatang kurban yang disembelih atau sebagiannya. Contoh, Pak, tolong saya sembelihkan sapi saya, nanti upahnya 10 kilo daging. Tidak boleh. Pak, sembelihkan sapi kami, nanti nggak usah bayar ya, tapi saya kasih kulitnya. Ya, ini termasuk dilarang. Kenapa demikian? Dari Ali bin Abi Thalib, qala amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala butnihi wa an uqassima jilalahu wa juludaha wa nu'tiyal jazira minna syai'an wa alla u'tiyal jazira minna syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya
Aku diperintahkan oleh Nabi untuk mengurusi binatang-binatang kurbannya. Dan aku disuruh untuk membagi-bagi. Sampai kulitnya, perlengkapan hewannya, itu disuruh bagi. Jadi pelana-pelananya, tali-talinya, sudah dikasihkan orang semua. Dan aku dilarang untuk memberi upah jagalnya itu sebagian dari binatang kurban tadi. Lalu kami pun membayar jagal tadi dengan uang dari kami sendiri. Maksudnya bukan dari hewan yang dikurbankan. Ya. Kenapa demikian? Karena ada larangan, la tabi'u luhumal adhahi wal hadi wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha. Jangan sekali-kali menjual daging-daging kurbanmu dan sembelian-sembelianmu, sedekahkanlah dan gunakanlah kulit-kulitnya. Artinya apa? Kalau diupahkan sebagai ganti daripada upah, maka ini termasuk sama dengan menjual. Dan menjual korban yang kita korbankan itu sama dengan menarik kembali apa yang telah kita keluarkan kepada Allah, kita sedekahkan kepada Allah. Rasulullah mengatakan, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u tsumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali apa yang dikeluarkan untuk Allah, maka dia sama dengan anjing yang muntah lalu dimakan kembali muntahnya. Makanya tidak boleh. Nah, namun ada kesalahpahaman, sebagian orang mengatakan berarti tidak boleh digaji. Ini keliru. Jagal itu kerja kok nggak digaji gimana? Kecuali kalau dia mengatakan saya tidak usah digaji, saya berderma saja, menolong. Ya sudah, nggak ada gaji, tidak masalah. Tapi kalau dia sepakat gaji, sekali nyembelih berapa sapi? 400 sampai selesai. Misalnya, ya dia berhak. Cuman ambilkan jangan dari daging atau kulitnya gitu loh. Supaya nggak masuk dalam jual beli, tidak masuk dalam menarik kembali apa yang telah didermakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, apakah jagal itu berhak dapat daging? Apakah jagal itu dikasih daging? Kok diem? Boleh enggak dikasih daging? Jawabannya boleh dan berhak. Yang enggak boleh itu gaji dari daging atau kulit. Nah kalau dagingnya, wong dia orang Islam, jadi ngasih daging kambing atau apapun yang disembelih, itu bukan gaji. Tapi itu memang bagian kaum muslimin, bagian tetangga, bagian orang secara umum dan lain sebagainya. Baru boleh. Ya. Sekali lagi yang tidak boleh itu adalah gaji diambil dari daging atau kulitnya binatang. Ya, itu sama dengan menjual. Jadi gaji dari harta lain kemudian dia berhak mendapat daging, ya seperti itu. Taib. Kemudian bagaimana pembagian daging? Maka disimpulkan oleh para ulama paling tidak menjadi 3 bagian. Dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan kulu minha wa at'imul qani al-mu'tar, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Kulu wa at'imu waddakhiru. Digabungkan beberapa riwayat, makanlah sebagiannya. Kemudian kasih makan orang miskin. Kemudian simpanlah. Kemudian sedekahkanlah. Kasih hadiah kepada orang lain. Dibagi menjadi 3 paling tidak. Sepertiga yang pertama untuk yang punya, ya. Kalau mau loh ya. Ini sunnah. Jadi sunnah pemilik hewan kurban mengambil dan memanfaatkan daging kurbannya sendiri. Paling tidak maksimal 1/3. Jangan banyak-banyak, nanti setengahnya nanti. Jangan, 1/3 maksimal. Kemudian 1/3 yang kedua dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Kemudian 1/3 yang terakhir diberikan manusia secara umum, baik kaya atau miskin, muslim atau kafir, mereka semuanya berhak. Jadi ini bukan zakat ini. Kalau zakat ada ketentuannya 8 golongan. Kalau kurban lebih fleksibel. Ya. Antum punya tetangga kafir, kasih. Niatkan, mudah-mudahan hatinya terketuk untuk Islam. Meskipun belum masuk Islam, tapi jadi sarana, maka sarana hukumnya sama dengan tujuannya. Ya. Kasih, jangan diabaikan orang-orang kafir yang sebelah kita, tetangga kita, yang mungkin tadinya sama kita agak benci, kasih kurban. Tidak ada masalah. Dan itu fatwa Lajnah Daimah, boleh. Bahkan untuk meniatkan supaya hatinya lunak, senang dengan Islam, lalu belajar Islam, mungkin sekarang tidak masuk Islam, besok lusa, atau mungkin anak cucunya, kita pun dapat hadiah, dapat pahala dari sebab kita memberi daging kurban tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan sekarang,
boleh nggak daging kurban disimpan oleh pemiliknya lebih dari 3 hari? Jawabannya boleh. Adapun larangan itu dahulu ketika musim paceklik lalu dihapus oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim diterangkan demikian. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus menghabiskan 3 hari? Lebih 3 hari kita harus bagikan kepada orang lain? Rasulullah mengatakan, kulu wa at'imu waddakhiru. Silakan dimakan, silakan disimpan. Kasih makan orang juga, simpanlah, karena dulu itu memang manusia dalam keadaan kekurangan, aku ingin kalian bisa membantu orang lain, sehingga habiskan 3 hari supaya yang lain juga merasakan. Nah, ketika tidak paceklik, maka boleh menyimpan berapapun lamanya. Ada sebagian di antara kita itu sampai setahun nyimpennya. Ada loh. Pernah ya? Ada ya? Karena dia punya freezer. Boleh nggak seperti itu? 2 tahun pun boleh. Yang penting dia ngambil maksimal bagiannya 1/3. Taib. Adapun syarat penyembelih yang pertama adalah berakal dan sudah mumayyiz. Berakal dan sudah mumayyiz. Jadi orang gila tidak boleh menyembelih kurban. Loh kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung kepada niatnya, sedangkan orang gila tidak punya niat. Yang kedua, sang penyembelih adalah orang Islam atau ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Selain Muslim, selain ahli kitab, tidak boleh menyembelih kurban. Jadi kalau ada orang Hindu, tangga kita datang, ngapain mas? Oh nyembelih kurban, sini tak bantu. Tidak boleh. Kamu bukan orang ahli kitab. Tapi kalau ada orang Nasrani melihat, ngapain? Oh iya ini kesulitan saya nggak bisa menyembelih dengan cara yang baik. Kamu bisa nggak? Oh iya saya bisa, orang Nasrani. Nyembelih, sah nggak? Sah. Kenapa demikian? Karena sembelihan yang halal bagi orang Islam adalah satu, sembelihannya orang Islam, yang kedua sembelihannya orang ahli kitab. Ahli kitab ini bagian dari orang kafir, tapi khusus yang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Taib. Kemudian yang ketiga, hendaknya yang menyembelih memang betul-betul berniat menyembelih, bukan kebetulan. Ini agak jarang ya. Jadi dia betul-betul niat menyembelih, tadi innamal a'malu binniyat, dan dia sengaja, bukan kebetulan. Misalnya kebetulan gini misalnya. Ketika dia bawa pisau, tiba-tiba kambingnya nyerang. Ya, kambingnya nyerang, kemudian dibabat, bismillah, dibabat. Kena lehernya, mati. Nah, ini tidak sah sebagai kurban. Karena dia tidak niat untuk kurban. Tapi dia ini sah sebagai sembelian. Ya, bukan kurban. Kemudian yang keempat, hendaknya sembelian ini disembelih untuk Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk berhala dan lain sebagainya. Karena di antara syarat hewan itu halal, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan sembelian itu yang disembelih bukan karena Allah. Jadi harus karena Allah menyembelihnya. Lalu yang berikutnya, harus menyebut nama Allah minimal bismillah, minimal. Selebihnya maka itu sunnah. Seperti apa? Seperti takbir Allahu Akbar, itu takbir, ini hukumnya sunnah. Kemudian hendaknya betul-betul memancarkan darah ketika menyembelih. Makanya nanti akan dilihat ketika disembelih itu darahnya mengalir enggak. Kalau enggak mengalir, maka ini menjadi bangkai menurut sebagian para ulama. Ya. Tapi contoh binatang yang disembelih lalu enggak mengalir darahnya, ini dicontohkan oleh para ulama seperti misalnya kita mendapati binatang, misalnya kambing ditabrak mobil. Misalnya, lalu dia terkapar tapi masih hidup. Ya, masih hidup. Lalu kemudian daripada mati ambil golok disembelih. Ketika disembelih diletakkan, kok enggak mancar darahnya? Ya.
terus mati juga. Nah, binatang seperti ini halal atau haram? Jawabannya haram. Kenapa demikian? Karena syarat untuk menyembelih itu adalah memancarkan darah ketika disembelih. Sedangkan darahnya di sini cuma netes, 1 tetes, 2 tetes. Berarti matinya kenapa ini? Bukan mati karena disembelih, tapi mati karena ditabrak mobil. Contoh yang lain misalnya, ada ayam sakit. Ini bukan kurban ya, ini masalah penyembelihan yang sah. Ada ayam sakit, kita sembelih, ngalirkan darah, tapi ketika kita letakkan tidak gerak. Kalau kita biasanya nyembelih ayam kan, kalau kita sembelih kita letakkan kan sana kemari dia, berontak. Ini kita sembelih keluar darah iya, tapi diteletakkan diem aja, lalu mati. Halal atau haram? Jawabannya haram. Kenapa demikian? Ditambahkan lagi satu oleh para ulama, yaitu akan timbul gerakan-gerakan pertanda bahwasanya dia ini adalah, yaitu karena disembelih. Ya. Jadi tidak cukup mengalirkan darah saja, ada gerakan yang kuat, pertanda dia ini ada mengalami sakaratul maut tadi. Jadi kalau nggak bergerak sama sekali, nah ini kira-kira matinya ini karena sakit, bukan karena disembelih. Jadi harus ada aliran darah dan pergerakan yang kuat dari binatang tersebut. Taib. Adab-adab menyembelih. Yang pertama, hendaknya binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat. Perhatikan, hendaknya binatang dihadapkan ke arah kiblat. Taib. Apa dalilnya? Mayoritas para ulama berdalil dengan sebuah hadis yang dhaif. Jadi Rasulullah menghadapkan binatang ke kiblat lalu disembelih. Tapi dalil yang lain yang digunakan oleh para ulama adalah alasannya karena kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Sehingga semua ibadah yang tidak ada keterangan menghadap kemananya, maka silakan diarahkan ke kiblat. Ini kaidah. Karena kiblat itu arah yang paling mulia. Jadi sudah tidak melihat hadis lagi karena dhaif. Prakteknya Rasulullah yang menghadapkan kiblat ini dhaif. Maka dalil umum arah kiblat arah yang paling mulia. Buktinya salat menghadap kiblat. Maka semua ibadah yang tidak ada keterangan menghadap kemananya, silakan diarahkan ke kiblat. Taib, antum adzan menghadap mana? Hah? Mana dalilnya? Tidak ada. Dalilnya kembali ke umum, kiblat arah yang paling utama. Antum doa menghadap mana biasanya? Masih ke kiblat, ya kan? Padahal nggak ada dalilnya. Karena kiblat adalah arah yang paling taib. Antum baca Quran, boleh kan menghadap membelakangi kiblat boleh. Tapi bagusnya menghadap kiblat. Kenapa? Karena kiblat arah yang paling utama. Ya, taib. Tapi ada perbuatan yang malah dilarang menghadap kiblat. Apa itu? Buang hajat. Taib. Yang kedua, dibedakan antara onta dan selain onta ketika menyembelih. Bedakan antara onta dengan selain onta cara menyembelihnya. Kalau onta sunnahnya disembelih berdiri. Sekali lagi, kalau unta sunnahnya menyembelih itu dengan berdiri. Siapa yang berdiri? Ontanya atau orangnya? Hah? Ontanya. Kalau orangnya ya berdiri juga pasti. Yang kita bahas binatangnya. Jadi onta itu sunnahnya menyembelihnya dengan berdiri, diikat kaki kirinya, ditekuk diikat, kemudian disembelih dari bawah, yaitu di sekitar lehernya bawahnya sini. Ya, itu cara yang sunnah. Pernah terjadi ada seorang tabi'in susah payah membaringkan onta, tidak bisa-bisa. Lalu kemudian ada lewat Ibnu Umar, ditanya ngapain, mau menyembelih onta. Lalu dia mengatakan, ib'adha qa'imatan ma'kulata rijliha al-yusra sunnatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan, lepaskan biar disembelih dalam keadaan berdiri, terikat kaki kirinya bagian depan, kemudian sembelihlah, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini onta. Beda dengan kambing atau sapi. Nanti antum kalau sempat klik di YouTube ada cara sunnah menyembelih onta, itu ada, ya. Atau kalau bahasa Arab langsung aja nahrul ibil, itu ada bagaimana cara menyembelih onta dengan berdiri. Taib. Karena sulit sekali menjatuhkan onta itu, binatang yang sangat kuat itu. Dan hikmahnya seperti ini. Kemudian kambing atau sapi maka dibaringkan seperti yang kita
biasa lakukan. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tadi bacaan sudah ya, kita tambahkan lagi, selain membaca bismillah dan Allahu Akbar ketika menyembelih, maka boleh juga mengucapkan kalimat-kalimat doa. Ya, diberi contoh, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini pernah diucapkan oleh Nabi. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, beliau sendiri, dan keluarganya Muhammad, dan umatnya Muhammad. Jadi kalau kita menyembelih misalnya, bismillah, wallahu akbar, Allahumma taqabbal min, nama kita sebutkan, Muhammad, wa ali Muhammad. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara adab menyembelih adalah memotong dengan cepat 2 urat leher binatang kurban. Jadi binatang itu ada 2 urat besar di lehernya. Satu untuk bernafas, satu untuk makanan. Nah ini dipotong dua-duanya, diputuskan. Tidak sampai memotong lehernya ya, dipotong uratnya saja. Itu intinya itu saja. Jadi kalau 2 urat besar ini putus, maka dia akan mati. Ya, makanya kadang-kadang kejadian itu, kenapa disembelih kok hidup lagi? Bukan hidup lagi, itu belum putus gitu loh. Ya, ada kejadian, kambing disembelih kemudian dikira sudah putus, lari lagi, hidup ternyata. Ya. Ada lagi ayam, orang menyembelih ayam disembelih, kemudian ternyata jalan-jalan, hidup terus. Kemudian apa? Kemudian dibilang ayam ajaib. Nah, akhirnya timbul keyakinan-keyakinan yang nggak benar. Ya, macam-macam. Ini nggak benar. Ini karena apa? Karena kurang tepat menyembelihnya, tidak putus 2 urat besar yang ada di kerongkongan atau di lehernya binatang tersebut. Rasulullah mengatakan, "Idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha falyuhidda ahadukum syifratahu wal yurih dzabihatahu." Apabila kalian menyembelih, maka perbagusi menyembelihmu dan hendaklah diasah sampai tajam, yaitu senjatanya atau pisaunya, dan hendaklah dibuat santai binatang tersebut. Jadi jangan dibuat tegang, diasah, ayo tak sembelih kamu. Nah, ditunjukkan asahannya, ayo tak sembelih kamu, jangan, kesian. Atau diperlihatkan temannya disembelih, ini ada larangannya. Biarkan di tempat berbeda atau ditutupi begitu. Kalau memang tempatnya sempit bagaimana? Ditutupi kepalanya, boleh. Kalau nggak ada tempat lain, kadang-kadang begitu, tempatnya sempit ya, ditutupi kepalanya, baru kemudian kalau ngasah pun jangan sampai diperdengarkan, ya, nggak boleh. Makanya ada beberapa saat yang lalu ada diperlihatkan onta menangis itu benar itu memang, itu sedih dia. Kenapa? Teman-temannya disembelih di sampingnya, kelihatan, sehingga ontanya itu mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Nah, itulah hikmahnya kenapa Rasulullah menjaga bagaimana supaya binatang itu tidak ketakutan, dibuat santai, kasih makan bila perlu. Ada yang mengatakan, oh enggak usah dikasih makan, besok disembelih. Jangan. Kasih makan, kasih minum yang bagus, kemudian disembelih dengan bagus pula. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, alat yang dipakai menyembelih harus tajam. Ya. Semakin singkat menyembelihnya semakin bagus. Jadi kalau bisa sekali putus 2 uratnya, ini istimewa. Kalau bisa ya 2 kali, kalau nggak bisa 2 kali, kalau nggak bisa lagi 3 kali, sudah. Tapi apakah boleh menyembelih lebih dari 3 kali gesekan? Ya boleh-boleh saja. Ya, karena ada yang mengatakan nggak boleh lebih dari 3. Padahal pisaunya tumpul, sehingga disembelih 3 kali sudah selesai, diangkat akhirnya hidup lagi tadi. Jadi diasah setajam mungkin, digesekkan sekali sudah putus 2 uratnya, ini lebih bagus. Kalau tidak ya ditambah. Yang penting betul-betul yaitu terputus 2 urat lehernya tadi dan tidak menyiksa binatang tersebut. Dan ingat, perhatikan sebelum binatang tersebut betul-betul mati, maka jangan keburu-keburu dikuliti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza wajabat junubuha fakulu minha.
apabila sudah sah, tabatat, wajabat artinya tabatat, betul-betul sah kematiannya, maka silakan diproses, dikuliti, dipotong, dimasak, dimakan, silakan. Tapi kalau belum betul-betul nyata kematiannya, maka tunggu sebentar, sabar. Ya, kadang-kadang tergesa, pengen cepat dapat gaji ini, jagalnya masih gerak-gerak kakinya langsung dikuliti begitu, sakit itu. Ya, taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, di antaranya juga tidak boleh mengasah alat untuk menyembelih di hadapan binatang. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, yakni amara sallallahu alaihi wasallam bihaddi asyifari wa antuwara anil bahaim. Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW memerintahkan supaya alat menyembelih itu diasah dengan baik dan jangan sampai diperlihatkan kepada binatang-binatang sembelihannya. Jadi ini harus dijaga bagaimana supaya binatang itu tidak merasa akan disakiti, akan disembelih, diperdengarkan suara-suara yang tidak baik, asahan diperdengarkan, atau teriakan-teriakan binatang itu diperdengarkan, jangan. Ya, kalau bisa dibuat santai, bagaimana kita ini mengasihi binatang, dan ini menunjukkan Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Sampai dalam urusan menyembelih pun ada aturan bagaimana supaya binatang itu tidak merasa tersakiti, bagaimana supaya sembelihan itu semakin cepat, semakin bagus, diasah sedemikian rupa, dan seterusnya. Kemudian berikutnya apa? Pertanyaan atau gimana? Simulasi sebentar. Taib. Ada yang mau jadi korban? Mungkin lebih ke apa? Tata caranya baca bismillahnya sebelum apa itu biar jelas. Saya Ustaz. Hah? Jadi kita jadi binatang kurban, ya, binatang kurban. Jadi sebelum disembelih ini kalau bisa dijauhkan, ya. Kemudian kita siapkan golok atau pisaunya, kita asah sebaik mungkin, setajam mungkin. Bila perlu dicoba pakai kertas, strap gitu, ya. Kalau dicoba pakai yang lain kan susah. Tapi pakai kertas begitu, kalau bagus maka dia tajam. Setelah diasah, kemudian jangan diperlihatkan pisau ini ditaruh dulu atau dipegang orang lain, kemudian dibawa. Nanti ini ya, anggap saja ini adalah kambing, ya, kambing. Saya kiblat ke sana, berarti dibaringkan ke, nah begini ya, betul ya? Saya dibaringkan begini, betul ya. Ini kepala, ya, kepala. Jadi Rasulullah itu prakteknya adalah dibaringkan, ditenangkan, ya. Ya. Setelah dibaringkan, ya, kemudian ditenangkan dulu, bila perlu dibuat santai dulu. Biasanya jagal itu telinganya ditutupkan ke matanya. Ya. Lah kalau mata itu terpejam atau tertutup atau gelap, dia akan tenang. Bahkan malah dia tidur biasanya. Bahkan dilepas sekalipun dia tidak akan bergerak. Ya. Kemudian dipegang kepalanya sama telinganya tadi tetap nutup, atau bila perlu ditutup begitu sesuatu, daun atau apa. Kalau misalkan terbuka, kadang-kadang jenis kambing itu telinganya kecil, ya, maka ditutup dengan daun atau apa begitu, agak diapakan gitu, dikuatkan, diluruskan begitu ya, diluruskan. Jadi kepalanya sama badannya diluruskan, agak ditarik begitu. Kemudian Rasulullah itu menginjak bagian perutnya begini. Nah, begini. Kemudian disembelih pas, tidak jauh-jauh dari belokan ini. Itu cuma 2 jari saja biasanya. Ya, Ya, dari rahang ini cuma 2 jari saja, ini sudah cukup.
maka disinilah yang disembelih. Kalau terlalu jauh nanti sulit, karena apa? Karena ini panjang gerak-gerak. Tapi kalau masih dekat sini, dia ini tetap di sini. Jadi disembelih langsung dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza min Muhammad wa min ahli Muhammad. Kemudian disembelih sekali saja, sudah putus 2 urat lehernya. Kalau tidak putus ditambah lagi 2 kali lagi atau 3 kali lagi, tidak ada batasan. Yang penting semakin cepat semakin baik. Ini diinjak ini ya. Kalau tepat caranya cukup, tidak pakai dipegangi kakinya. Dan kita sudah praktekkan dulu pernah. Tapi kalau takut ya dipegangi, kakinya dipegangi oleh orang lain. Kalau takut, ini takut misalnya lepas, ya nggak usah diinjak, tapi badannya saja yang dipegang atau kakinya yang dipegang. Kemudian disembelih seperti biasa tadi. Allahu a'lam. Setelah menyembelih itu biasanya diiringi takbir. Adapun takbir ketika menyembelih khusus maka tidak ada keterangannya. Ya, takbiran ketika menyembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada keterangannya. Jadi itu kembali kepada takbir secara umum, perbanyak takbir, bukan khusus ketika menyembelih, tapi ketika itu momennya adalah yaitu 10 awal Dzulhijjah atau dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah tadi. Ya. Taib. Kalau memperlihatkan orang lain, Ustaz, artinya kita jadi panitianya berarti harus menyebut ini Allahumma. Tidak harus. Yang wajib disebutkan Bismillah saja. Yang lebihnya bisa sunnah, bisa mubah. Para ulama mengatakan dalam kitab-kitab fikih, wa yukabbiru wujuban wa yusammi istihbaban. Bertakbir Bismillah itu wajib, bertakbirnya sunnah. Jadi Bismillah, sisanya sunnah. Jadi jangan mengatakan Bismillah wujuban, Allahu Akbar mustahaban, bukan. Tapi Bismillah ditambah lagi Allahu Akbar. Selebihnya itu doa-doa bebas. Ya, seperti ya Allah kabulkanlah dariku, dari keluargaku, dari fulan. Bahkan para ulama juga mengatakan disematkan juga orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalau ngikut orang hidup maka boleh. Yang nggak ada contohnya itu khusus ini untuk orang mati ya, itu yang nggak ada contohnya. Tapi kalau untuk saya dan orang-orang yang telah meninggal dari keluarga saya, ini dibolehkan dan itu pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Baik. Kalau sapi nanti prakteknya ke jagal ya. Karena saya bukan jagal. Baik. Lanjut pertanyaan. Kepala di sana. Kepala di sini, kaki di sana. Kan begini. Ya. Ini kan kepala. Ini kepala. Ini kaki. Ini kepala, ini buntut. Nah begini. Ya boleh-boleh saja tapi kurang afdol. Boleh saja kurang afdol karena sunnahnya menghadap kiblat. Hewannya yang menghadap kiblat ya, bukan orangnya. Apa? Ya enggak lah, miringnya seperti tadi. Mau enggak mau harus miring ke kiri. Di sini nggak enak, Pak. Ya bongin gitu. Hah? Kepalanya di sini baunya kan nggak enak. Iya, ya begini nih, nggak ada jalan lain. Begini caranya. Rata-rata kekuatan kita kan di kanan, Pak. Ya, kalau miring kebalikannya kita tangannya kiri nanti. Sulit. Iya. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.